Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Amirah Juniati dengan NIM 231505007. Pada video ini saya akan mengkaji materi kelompok 12 yang berjudul Konsep Pendidikan dalam Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. Yakni keistimewaan hari Jumat. Berdasarkan makalah ini, kata al-Jumu'ah diambil dari kata al-jam yang berarti berkumpul. Hari Jumat yang di masa Arab kuno disebut Arubah memiliki keistimewaan luar biasa. Hari disempurnakannya makhluk, diciptakannya Nabi Adam, hari terjadinya kiamat, serta memiliki waktu mustajab untuk berdoa. Jadi inti dari ayat, melalui kacamata tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Misbah, surat Al-Jumu'ah ayat 9-11 memuat cetak biru atau blueprint pendidikan Islam mengenai skala prioritas kedisiplinan dan keseimbangan hidup. Makna bersegera atau fas'au, tafsir Al-Misbah. Ketika azan dikumandangkan, kita diperintahkan untuk fas'au, bersegera mengingat Allah dan meninggalkan jual beli. Quraisy Shihab menjelaskan bersegera di sini bukan berarti berjalan tergesa-gesa atau berlari secara fisik ke masjid. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi yang melarang berlari menuju sholat, melainkan harus mendatangi masjid dengan sikap tenang dan penuh kewibawaan, as-sakinah. Makna fas'au yang sejati adalah keberangkatan dengan niat yang sungguh-sungguh dan kesiapan batin. Selanjutnya, teguran sejarah. Larinya jamaah demi kafilah, ayat 11. Ayat 11 turun sebagai teguran ketika Rasulullah yang berkhutbah. Tiba-tiba datang kafilah dengan dagang dari Syam yang dipimpin Diyah bin Khalifah Al-Qalbi. Karena saat itu Madinah sedang dilanda kelangkaan pangan. Jamaah di masjid berhamburan keluar hingga 12 orang saja, termasuk Abu Bakar dan Umar. Pelajaran besar dari ayat ini adalah bahwa apa yang ada di sisi Allah, pahala akhirat jauh lebih baik daripada hiburan perniagaan. Dimensi hukum dan pendidikan inklusif. Salat Jumat adalah pengganti salat zuhur, di mana 2 khutbah menggantikan 2 rakaat salat zuhur. Pada ini menegaskan bahwa hadis mengecualikan 4 golongan hamba sahaya, wanita, anak-anak, dan orang sakit, merupakan keringanan atau rusha, bukan larangan. Wanita tetap boleh hadir ke masjid untuk salat Jumat dan mendengarkan khutbah demi meningkatkan pengetahuan agama mereka. Hubungan ayat dengan konsep pendidikan berdasarkan analisis saya pada makalah tersebut, terdapat 4 pilar relasi kuat antara surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11 dengan konsep pendidikan Islam. Yang pertama yaitu khutbah Jumat sebagai sarana pendidikan berkelanjutan. Khutbah Jumat bukan sekedar formalitas ibadah, melainkan media pembinaan spiritual dan intelektual rutin setiap pekan yang menyampaikan pengajaran akidah, ibadah, akhlak hingga persoalan sosial kemasyarakatan. Yang kedua yaitu pendidikan kedisiplinan dan tanggung jawab. Perintah meninggalkan aktivitas duniawi saat azan berkumandang mendidik umat untuk menghargai waktu, bersikap disiplin dan bertanggung jawab atas komitmen ibadahnya. Yang ketiga yaitu manajemen pengendalian diri dan skala prioritas. Teguran Allah atas peristiwa kaflah dagang mengajar pendidikan karakter yang kuat. Manusia harus mampu mengendalikan nafsu materialnya dan memprioritaskan ketaatan kepada Allah di atas keuntungan duniawi sesaat. Pendidikan berbasis kemasyarakatan non-formal. Ayat ini membuktikan bahwa pendidikan Islam tidak hanya terbatas pada lembaga formal, sekolah atau madrasah saja, melainkan hidup secara berkelanjutan di tengah-tengah aktivitas sosial keagamaan masyarakat. Jadi, pada surat Al-Jumu'ah ayat 9-11 memberikan kesimpulan fundamental bahwa tujuan utama pendidikan dalam Islam adalah membentuk manusia yang berilmu, beriman, dan mampu menyeimbangkan urusan dunia dan akhirat secara profesional. Kesuksesan sejati diraih bukan dengan mengorbankan kewajiban agama demi materi, melainkan dengan menempatkan Allah sebagai prioritas utama. Baik, sekian mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.